Selamat siang Pak John dan teman-teman, kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi Chapter 7, yaitu Telecommunication, the Internet, and Wireless Technology. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok B, yaitu terdiri dari Visaka dengan NIM 19094, Agustinus dengan NIM 19095, Agustina dengan NIM 19097, Dorothea dengan NIM 19102, Vincentius dengan NIM 19114, Agneta dengan NIM 19125, dan Grace dengan NIM 2134. Sebelumnya, saya akan menjelaskan subtopik pada materi ini. Yang pertama ada Telecommunication and Networking in Today Business World. Lalu yang kedua ada Communication Network. Lalu yang ketiga ada The Global Internet. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah subtopik mengenai The Wireless Revolution. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Apri. Kepada Mas Apri, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Networking and Communication Trends. Untuk awal mula berdirinya sebuah jaringan itu diawali dengan adanya jaringan telepon yang dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 menggunakan teknologi transmisi suara. Dan perusahaan-perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Yang kemudian ada jaringan komputer. Itu jaringan komputer dibangun oleh perusahaan komputer untuk berusaha mengirimkan data antara komputer di lokasi yang berbeda. Berkat diregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer menyatu menjadi satu jaringan digital menggunakan standar dan berbasis internet bersama. Kemudian semakin berjalannya waktu, berjalan juga perkembangan teknologi. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer menyatu menjadi satu jaringan digital menggunakan standar dan berbasis internet bersama. Penyedia telekomunikasi saat ini seperti AT&T dan Verizon menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, dan program televisi serta layanan suara. Yang kemudian ada perusahaan kabel yang membuat kabel Vision dan Comcast dan menawarkan layanan suara dan akses internet. Kemudian komputer jaringan telah diperluas untuk mencakup telepon internet dan layanan video. Semakin semua komunikasi suara, video, dan data ini didasarkan pada teknologi internet. Jaringan komunikasi suara dan data juga menjadi lebih kuat atau lebih cepat, lebih portable atau lebih kecil dan mobile, dan lebih murah. Misalnya, kecepatan koneksi internet pada tahun 2000 adalah 56 kilobit per detik, tetapi hari ini lebih dari 68% dari 239 juta pengguna internet Amerika Serikat memiliki kecepatan tinggi koneksi broadband yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel yang berjalan pada 1-15 juta bit per detik. Biaya untuk layanan ini telah turun secara eksponensial dari 25 sen per kilobit pada tahun 2000 menjadi sepersekian sen saat ini. Selanjutnya, apa itu komputer network? Komputer network atau jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi di dalam jaringan komputer itu ada alat-alat atau ada sistematisnya. Yang seperti dilihat di gambar itu ada yang namanya NOS atau bisa disebut dengan server. Itu gunanya untuk merutekan dan mengelola komunikasi di jaringan dan mengordinasikan sumber daya jaringan. Yang kemudian itu ada switch, atau penghubung. Adalah perangkat yang sangat sederhana untuk menghubungkan jaringan komponen, mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Yang kemudian itu ada komputer atau PC atau perangkatnya sendiri. Itu berfungsi untuk menyajikan halaman web
menyimpan data, dan menyimpan jaringan sistem operasi. Dan yang kemudian ada router. Router adalah prosesor komunikasi atau otak komunikasi, digunakan untuk merutukan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data dikirimkan sampai ke alamat yang benar, lalu dihubungkan ke semua network internet. Selanjutnya ada network inlet companies. Dalam perusahaan, intinya bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem yang koheren yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian lain dan dari satu sistem ke sistem lainnya. Karena semakin banyak jaringan komunikasi menjadi digital dan berbasis teknologi internet, akan menjadi lebih mudah untuk mengintegrasikan mereka. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Key Digital Network Technologies. Di sini saya akan 3 topik. Yang pertama ada client or server computing, kemudian yang kedua ada packet switching, yang ketiga dan yang terakhir ada TCP or IP and connectivity. Nah, yang pertama, client or server computing merupakan komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan terletak di dalam ruang kecil, murah, dan ini tuh biasanya berada di desktop, laptop, atau telepon genggam atau handphone. Kemudian komputer ini dihubungkan melalui jaringan-jaringan yang dikendalikan oleh komputer server. Nah, kemudian yang kedua adalah packet switching, merupakan metode untuk memotong pesan digital menjadi paket-paket yang dikirim melalui jalur komunikasi yang berbeda, kemudian merakit kembali paket-paket setelah tiba di tempat tujuan. Nah, seperti pada gambar 7.3, ini tuh ada sebuah digital message yang kemudian akan dikirimkan melalui paket 1, paket 2, dan paket 3 yang dikirim melalui jalur komunikasi yang berbeda. Kemudian setelah sampai di tujuan, mereka akan dirakit kembali menjadi satu. Nah, yang terakhir adalah TCP or IP and connectivity, merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Nah, di dalam TCP or IP itu ada 2 protokol utama, yaitu TCP dan IP. TCP itu mengacu pada protokol kontrol transmisi yang menangani pergerakan data antar komputer. Kemudian IP itu mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab terhadap pengiriman paket. Nah, di gambar 7.4 itu ada beberapa layer dalam TCP or IP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai layar-layar yang ada pada TCP or IP. Nah, yang pertama itu application layer. Application layer ini memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Di sini itu yang contohnya HTTP yang digunakan untuk mentransfer halaman web. Kemudian yang kedua ada transport layer. Ini itu bertanggung jawab untuk menyediakan aplikasi lapisan dengan komunikasi dan layanan paket. Sebagai contohnya itu ada TCP dan layanan protokol lainnya. Kemudian yang ketiga ada internet layer. Internet layer ini bertanggung jawab untuk addressing, routing, dan packaging data paket atau yang biasa disebut dengan IP datagram. Nah, di sini contohnya itu adalah internet protokol atau yang disebut dengan IP. Yang keempat, network interface layer itu bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerima dari media jaringan. Yang selanjutnya, communication networks atau jaringan komunikasi. Nah, ada 2 cara nih untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Adapun contoh perangkat analog yang paling umum ada telepon handset, speaker di komputer, ataupun earphone. Semuanya buat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sedangkan sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari 2 diskrit, menyatakan
1 byte dan 0 byte yang direpresentasikan sebagai pulsa listrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon, kabel saluran, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Dapat kita lihat pada gambar 7.5. Modem adalah singkatan dari modulator-demodulator. Modem kabel menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon rumah, telepon perusahaan. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler atau jaringan Wi-Fi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog atau termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Yang berikutnya, types of networks atau jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan area lokal atau local area networks. Jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan di dekatnya. LAN juga digunakan untuk menghubungkan ke jarak jauh jaringan area luas dan jaringan lainnya di seluruh dunia menggunakan internet. Bisa dilihat pada gambar 7.1 yang dimana berfungsi sebagai model untuk LAN kecil yang mungkin digunakan di kantor. Satu komputer adalah server file jaringan khusus, menyediakan pengguna dengan akses ke sumber daya komputasi bersama dalam jaringan, termasuk program perangkat lunak dan file data. Nah, server ini menentukan siapa yang mendapatkan akses ke apa dan dalam urutan apa. Selanjutnya, router menghubungkan LAN ke jaringan lain yang bisa berupa internet atau jaringan perusahaan lain, sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan di luarnya. Adapun sistem operasi LAN yang paling umum itu ada Windows, Linux, dan Novell. Masing-masing sistem operasi jaringan ini mendukung TCP or IP sebagai protokol jaringan default mereka. Nah, Ethernet adalah standar LAN yang dominan di tingkat jaringan fisik, menentukan media fisik untuk membawa sinyal antara komputer akses aturan kontrol, dan satu set standar byte yang digunakan untuk membawa data melalui sistem. Nah, pada awalnya, Ethernet ini mendukung kecepatan transfer data 10 MB per detik atau Mbps. Versi yang lebih baru, seperti Gigabyte Ethernet, mendukung transfer data kecepatan 1 GB per detik atau Gbps masing-masing dan digunakan dalam jaringan tulang punggung. LAN diilustrasikan pada gambar 7.1 dengan menggunakan arsitektur klien atau server, di mana sistem operasi jaringan berada terutama pada satu file server dan server menyediakan banyak kendali dan sumber daya untuk jaringan. Atau LAN juga dapat menggunakan yang namanya arsitektur peer-to-peer. Nah, sebuah peer-to-peer jaringan memperlakukan semua prosesor secara setara dan digunakan terutama di jaringan kecil dengan 10 pengguna atau kurang. Berbagai komputer di jaringan dapat bertukar data dengan akses langsung dan dapat berbagi di perangkat peripheral tanpa melalui server terpisah. Di LAN yang menggunakan sistem operasi Windows Server, arsitektur peer-to-peer disebut model jaringan workgroup, di mana sekelompok kecil komputer dapat berbagi sumber daya seperti file, folder, dan printer melalui jaringan tanpa server khusus. Model jaringan domain Windows
sebaliknya menggunakan server khusus untuk mengelola komputer dalam jaringan. LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan banyak server, dengan server terpisah untuk layanan tertentu seperti menyimpan dan mengelola file dan database atau file server atau server database, mengelola printer atau server cetak, menyimpan dan mengelola email atau server email, atau menyimpan dan mengelola Pada tabel 7.1 terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama ada local area network, bisa mencapai hingga radius 500 meter. Yang kedua ada campus area network, bisa mencapai hingga radius 1000 meter. Ini tuh biasanya dipakai di kampus perguruan tinggi atau perusahaan. Yang ketiga ada metropolitan area network, biasa dipakai di kota atau wilayah metropolitan. Yang keempat ada wide area network, biasanya dipakai di wilayah lintas benua atau global. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan internet luas. Jadi jaringan area luas atau WAN merupakan jaringan internet yang bisa menjangkau jarak geografis yang luas atau seluruhnya, baik wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. Jaringan WAN ini adalah internet di mana bisa terhubung ke seluruh penjuru dunia. Kemudian ada jaringan MAN, yaitu jaringan area metropolitan yang merupakan jaringan yang membentang wilayah metropolitan, biasanya sebuah kota dan pinggiran kota utamanya. Kemudian kita ke media selanjutnya, yaitu adalah media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk twisted, pasangan kawat, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Setiap jaringan memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk diberikan media tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian bandwidth. Bandwidth atau kecepatan transmisi sebelum kita mulai, yaitu jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui setiap media telekomunikasi yang diukur dalam bit per detik atau bps. Satu perubahan sinyal atau siklus Y diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit. Karena itu, kapasitas transmisi masing-masing jenis media telekomunikasi adalah fungsi frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media yang diukur dalam Hz, 1 Hz sama dengan 1 siklus dari media. Kemudian selanjutnya adalah media transmisi fisik. Yang pertama, kawat pasangan bengkok atau Cat5 adalah untaian kawat tembaga dipilih berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Cat5 juga merupakan kabelan 10 Mbps yang paling umum. Kecepatan maksimum dalam kabel ini yang direkomendasikan adalah 100 meter. Kecepatannya mencapai 10 Mbps sampai 1 Gbps. Kemudian kedua, kabelan merupakan kabel koaksial kawat tembaga berinsulasi tebal yang mampu mentransmisikan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan daripada kawat bengkok. Saat ini digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan dengan lintasan yang lebih panjang, atau bisa kita sebut lebih dari 100 meter. Kecepatan yang dimiliki kabelan adalah hingga 1 Gbps. Selanjutnya adalah kabel serat optik, merupakan untaian serat kaca bening di mana mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi data dalam jumlah besar berkecepatan tinggi. Transmisi ini lebih mahal dibandingkan media transmisi fisik lainnya dan lebih sulit dipasang. Transmisi ini cenderung sering digunakan untuk tulang punggung jaringan. Kecepatannya mencapai 500 kbps ke 6+ Tbps. Kemudian yang terakhir, transmisi nirkabel media yang berdasarkan sinyal radio dari berbagai frekuensi dan mencakup terestrial dan sistem gelombang mikrosatelit dan jaringan seluler. Digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel, dan akses internet. Kecepatan yang dimiliki hingga 600+ atau 600 lebih Mbps. Kemudian rentang frekuensi yang dapat ditampung pada saluran telekomunikasi tersebut
disebut bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada saluran tunggal, sehingga semakin besar rentang frekuensi, semakin besar juga bandwidth dan semakin besar kapasitas transmisi saluran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subtopik ketiga, yaitu internet global. Nah, hampir semua teman-teman pasti menggunakan internet, dan banyak dari teman-teman juga kecanduan internet. Artinya, ya pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau nggak ada internet. Nih, saya kasih ilustrasi kayak misalnya mati lampu. Nah, kayak mati lampu gini kan, misalnya listriknya nggak ada. Terus, kalian mau main HP, internetnya nggak ada. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa tidur aja. Pasti kayak gitu tuh artinya kalian udah kecanduan internet ya teman-teman. Nah, betul banget nih. Ini kan udah jadi, berarti internet ini udah jadi alat pribadi kita nggak sih? Tapi teman-teman tahu nggak sih, atau teman-teman sadar nggak sih sebenarnya internet itu apa? Lalu bagaimana cara kerjanya dan apa yang ditawarkan teknologi internet untuk bisnis? Yuk kita bahas. Jadi, internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu, di mana internet ini telah menjadi komunikasi publik yang paling luas di dunia, dan juga sistem yang sekarang ini menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan dan jangkauan. Nah, tadi kan kita sempat nyinggung nih kalau misalnya kita nggak ada internet, atau ada beberapa teman-teman yang kecanduan internet. Kok bisa? Emang internet tuh apa sih atau gimana? Karena kan fungsi internet sendiri ini tuh bisa sebagai media komunikasi, artinya seperti WA, LINE, kita bisa chattingan dan sebagainya. Lalu sebagai media untuk akses informasi seperti wiki, blogging, e-book. Kalau kita ngerjain tugas mati lampu nggak ada internet kan nggak bisa nyari gitu loh. Dan juga sekarang bisa sebagai media untuk akses berita seperti Line Today, Twitter, di Instagram dan sebagainya. Nah, internet ini mendunia. Jaringan-jaringan ini dimulai pada awal 1970-an sebagai Departemen Pertahanan Amerika Serikat, jaringan untuk menghubungkan ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Lalu, Internet Service Provider. Jadi, sebagian besar rumah dan usaha kecil ini terhubung ke internet dengan berlangganan penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider. Yaitu adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak IndiHome lah. Oke, masih menyinggung yang tadi, ISP. Jadi ada beberapa layanan untuk koneksi internet ISP, yaitu menghubungkan melalui saluran telepon tradisional dan modem. Pada awalnya kecepatan layanan ISP ada pada 56,6 kilobit per detik atau kbps, di mana dulu dengan kecepatan tersebut merupakan bentuk koneksi yang paling umum di seluruh dunia. Tetapi sekarang telah sebagian besar digantikan oleh koneksi broadband. Nah, lalu mempelajari ISP adalah salah satu hal wajib ya teman-teman di era perkembangan teknologi seperti sekarang, apalagi ISP yang ada di Indonesia. Lalu karena internet sudah menjadi bagian dari hidup manusia, makanya makin lama juga makin akan berkembang. Lalu selanjutnya adalah digital subscribe line, adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui atau melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Ini digital subscriber line ini disingkatnya DSL ya teman-teman. Nah, kabel koneksi internet yang disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan kabel digital saluran koaksial untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke rumah dan bisnis. Mereka dapat menyediakan akses berkecepatan tinggi ke internet hingga 50 Mbps. Meskipun sebagian besar penyedia menawarkan layanan mulai dari 1 Mbps sampai dengan 6 Mbps, di area di mana DSL dan layanan kabel tidak tersedia dimungkinkan untuk mengakses internet melalui satelit. Meskipun beberapa koneksi internet satelit memiliki kecepatan unggahan yang lebih lambat daripada layanan pita lebar lainnya. Nah, selanjutnya T1 dan T3 adalah standar telepon internasional untuk komunikasi digital, di mana mereka ini menyewakan atau mereka disewakan untuk ada jalur khususnya yang cocok untuk bisnis atau lembaga pemerintah yang membutuhkan tingkat layanan yang dijamin berkecepatan tinggi. Baik, selanjutnya adalah internet dan arsitektur. Internet ini didasarkan pada sekumpulan protokol jaringan yang disebut TCP or IP
atau singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP or IP ini adalah perangkat lunak pada jaringan komputer networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network (LAN) yang terhubung ke internet, di mana setiap komputer akan diberikan satu nomor IP address yang unik. Nah, lalu fungsi IP sendiri adalah sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Lalu kalau fungsi TCP sendiri adalah berfungsi sebagai atau untuk menyediakan komunikasi yang rapi pada dunia maya dan komputer yang saling terhubung dalam bentuk stream octet. Oke, back to topik ya. Jadi alamat protokol internet ini berupa atau nomor yang berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Nah, ini kita ada contohnya ya. Jadi contoh alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Titik atau dot ya sama aja lah. Baik, selanjutnya adalah sistem penamaan domain, yaitu merupakan sistem database yang terdistribusi di mana digunakan untuk pencarian nama komputer jaringan yang menggunakan TCP or IP. Atau IP ya, yang aku jelasin tadi. Lalu kelebihannya adalah ukuran database-nya yang tidak terbatas dan mempunyai performa yang baik. Nah, pada penjelasan figur 7.6 ini, di mana DNS memiliki struktur hierarki dengan domain root, domain tingkat atas, tingkat kedua domain, dan komputer host di tingkat ketiga. Untuk domain tingkat atas disebut tingkat 2. Nah, contoh penamaannya itu seperti .com. Ini kita nggak asing banget ya, ini buat organisasi atau bisnis komersial. Lalu yang kedua ada .edu, yaitu institusi pendidikan. .gov itu bisa digunakan untuk instansi pemerintah di Amerika Serikat. Lalu .net itu jaringan komputer. .orang atau org itu organisasi dan yayasan nirlaba dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah arsitektur dan tata kelola internet. Nah, lalu lintas data internet dibawa oleh jaringan backbone yang berkecepatan tinggi antar benua yang secara umum beroperasi dengan kecepatan 4,5 Mbps sampai dengan 2,5 Gbps. Berarti gede banget ya teman-teman. Jalur utama ini secara khusus dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh. Nah, oke, kita lihat teman-teman, lihat di figur 7.7 ini, di mana tulang punggung internet terhubung ke jaringan regional yang pada gilirannya menyediakan akses ke layanan internet penyedia, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Titik akses jaringan NAP dan Metropolitan Pertukaran Area MAIS adalah hubungan di mana tulang punggung memotong jaringan regional dan lokal dan di mana pemilik tulang punggung terhubung satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah internet masa depan IPv6 dan internet 2. Pada awalnya internet tidak dipergunakan untuk miliaran pengguna. Karena itu, para pakar berpendapat bahwa IP address internet akan habis pada tahun 2009 lalu. Untuk menghindari kondisi ini, Internet Engineering Task Force mengadopsi protokol internet versi 6 yang baru. Internet 2 dan Next Generation Internet NGI adalah konsorsium dari 200 universitas, perusahaan swasta, dan badan pemerintah di Amerika Serikat yang mengerjakan suatu versi internet baru, tangguh, dan berbandwidth. IPv6 atau singkatan dari Internet Protocol version 6 merupakan sebuah protokol yang lebih mutakhir dan fitur yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya, yaitu IPv4 yang memiliki kemampuan untuk memberikan angka alamat yang jumlahnya tidak terbatas karena IPv6 memiliki 128 bit. FYI ya teman-teman, for information bahwa IPv6 ini menggantikan IPv4 dalam rangka untuk mengkomodir pertumbuhan angka dari jaringan di seluruh dunia dan membantu menyelesaikan masalah alamat IP yang kelelahan. Nah, sedangkan Internet 2 merupakan langkah besar dalam evolusi internet saat ini. Internet 2 ini mulai dikembangkan pada tahun 1996 oleh beberapa universitas di US dengan menyediakan kecepatan akses data yang sangat tinggi, network high speed. Dengan hadirnya internet ini, Internet 2 ini diharapkan layanan kinerja internet bisa lebih baik. Baik,
Selanjutnya adalah studi kasus The Battle Over Net Neutrality, yaitu pertempuran atas netralitas bersih. Jadi penjelasan yang bisa saya berikan intinya saat ini internet bersifat netral. Semua lalu lintas internet diperlakukan sama atas dasar siapa yang datang pertama, dilayani pertama oleh pemilik backbone internet. Namun pengaturan ini mencegah perusahaan telekomunikasi dan kabel dari membebankan harga yang dibedakan berdasarkan jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh konten yang dikirimkan melalui internet. Ini saya langsung mau jawab pertanyaan aja ya, nomor 1 biar jelas. Untuk ilustrasi atau kasusnya ini nanti saya lampirkan dalam bentuk foto aja. Twing. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman. Ntar kalau mau minta terjemahannya boleh chat pribadi ke saya aja. Lalu, apa itu netralitas jaringan? Ini pertanyaan nomor 1 saya akan jawab ya. Mengapa internet beroperasi di bawah netralitas bersih hingga saat ini? Jadi jawabannya adalah netralitas jaringan adalah gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan ke konten dan aplikasi, terlepas dari sumber atau sifat konten tersebut. Internet telah beroperasi di bawah netralitas bersih hingga saat ini karena sebelum titik ini tidak banyak pengguna dan konten yang tersedia di internet. Sebelumnya tidak ada yang peduli dengan apa yang dilakukan di internet karena kecepatan dan keandalan internet tidak efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu yang menggunakan internet agar dapat mengontrol apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, itu seperti perangkat lunak, peramban web. Data termasuk pesan email dan halaman web, dan akan disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Platform klien ini termasuk tidak hanya PC dan komputer lain, tetapi juga ponsel, digital genggam kecil perangkat, dan perangkat informasi lainnya. Yang pertama ada layanan internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan jasa. Layanan ini meliputi email, chatting, dan pesan instan, kelompok diskusi elektronik, telnet, file transfer, protokol, dan web. Semua layanan dapat berjalan pada satu komputer server, atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan ke mesin yang berbeda. Dan email memungkinkan pesan untuk dipertukarkan dari komputer ke komputer lainnya dengan kemampuan untuk merutekan pesan ke banyak penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen, teks, atau file multimedia ke pesan. Sebagian besar pesan email tiba di mana saja di dunia dalam hitungan detik. Pesan instan adalah jenis layanan obrolan yang memungkinkan peserta untuk membuat saluran obrolan pribadi mereka sendiri. Sistem pesan instan ini untuk konsumen termasuk Yahoo Messenger, Google Talks, dan Windows Messenger. Newsgroup adalah grup diskusi di seluruh dunia yang diposting di internet elektronik, papan tempat orang berbagi informasi dan ide tentang topik yang ditentukan seperti radiologi atau brand rock. Yang kedua, ada suara melalui IP. Di sini internet juga telah menjadi platform populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi Voice over IP memberikan suara informasi dalam bentuk digital menggunakan paket switching, menghindari biaya tol dan jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan itu biasanya akan ditransmisi melalui jaringan telepon umum, melalui jaringan perusahaan berdasarkan internet protokol atau internet publik. Suara panggilan dapat dilakukan dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon dan speaker atau dengan telepon berkemampuan voice IP. Dengan voice IP, panggilan konferensi diatur dengan operasi klik dan seret sederhana di layar komputer untuk pilih nama-nama peserta konferensi. Pesan suara dan email dapat digabung ke dalam suatu direktori.
Yang ketiga ada komunikasi terpadu. Masing-masing jaringan perusahaan untuk data kabel dan nirkabel, suara komunikasi dan konferensi video yang dioperasikan secara independen satu sama lain dengan harus dikelola secara terpisah oleh Departemen Sistem Informasi. Nah, di sini komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik ke dalam satu pengalaman di mana pengguna dapat dengan mulus beralih kembali dengan antar metode komunikasi yang berbeda. Setiap situs web menyediakan satu titik untuk mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur. Teknologi kehadiran terintegrasi memungkinkan tim anggota email, pesan instan, panggilan atau konferensi video dengan satu kali klik. Yang keempat ada jaringan pribadi virtual. Jaringan pribadi virtual adalah jaringan pribadi yang aman, terdeskripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan besar seperti internet. Solusi yang jauh lebih mudah adalah membuat virtual jaringan pribadi dalam internet publik. Jaringan pribadi virtual memberikan perusahaan Anda keamanan terdeskripsi, komunikasi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia non-internet tradisional yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. Jaringan pribadi virtual juga menyediakan infrastruktur jaringan untuk menggabungkan jaringan suara dan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai web. Sekitar 239 juta orang dari segala usia menggunakan web di Amerika Serikat, 3/4 dari populasi. Nah, yang kita ketahui, web adalah layanan informasi yang paling populer. Ini adalah sistem yang standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web diformat menggunakan hypertext dengan tautan tertanam yang menghubungkan dokumen satu dengan dokumen lainnya, dan juga memuat halaman ke objek lain, seperti file suara, video, atau animasi. Saat Anda mengklik grafik dan klip video diputar, Anda telah mengklik hyperlink namanya. Nah, yang pertama di sini ada hypertext. Hypertext Transfer Protocol adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. Sebagai contoh, ketika Anda mengetik alamat web di browser Anda seperti http://www.sec.go, browser Anda mengirimkan permintaan HTTP ke server sec.go meminta halaman rumah. Hypertext Transfer Protocol adalah kumpulan huruf pertama di awal setiap alamat web, diikuti dengan nama dominan yang menentukan komputer server organisasi, yaitu menyimpan dokumen. Sebagian besar perusahaan memiliki nama dominan yang sama atau terkait erat dengan nama perusahaan resmi mereka. Direktori, alur, dan nama dokumen adalah dua informasi lagi di dalam alamat web yang membantu browser melacak halaman yang diminta. HTML adalah nama dokumen dan nama format. Itu adalah halaman HTML. Nah, yang kedua ada server web. Server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna.
Aplikasi server biasanya berjalan pada komputer khusus, meskipun mereka semua dapat berada di satu komputer di organisasi kecil. Server web yang paling umum digunakan saat ini adalah HTTP server, yang menguasai 65% pasar. Informasi internet Microsoft Service adalah server web kedua yang paling umum digunakan dengan 15 pasien saham. Yang ketiga ada mencari informasi di web. Permukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi mesin pencarian dan tentang informasi mana yang direkam. Misalnya Google mengunjungi sekitar 400 miliar halaman pada tahun 2012 dan ini mencerminkan bahwa besar populasi halaman web yang dapat diakses publik. Mesin pencari berusaha untuk memecahkan masalah, menentukan informasi yang berguna di web hampir seketika, dan bisa dibilang mereka adalah aplikasi pembunuh di era internet. Pencarian hari ini, mesin dapat menyaring file HTML, file aplikasi Microsoft Office, PDF, file, serta file audio, video, dan gambar. Mesin pencarian web dimulai pada awal 1990-an sebagai relatif sederhana program perangkat lunak yang menjelajahi web yang baru lahir, mengunjungi halaman dan mengumpulkan informasi tentang isi setiap halaman. Mesin pencarian pertama adalah indeks kata kunci sederhana dari semua halaman yang mereka kunjungi, meninggalkan pengguna dengan daftar halaman yang tidak mungkin benar-benar relevan dengan pencarian mereka. Yang keempat ada Web 2.0. Situs web hari ini tidak hanya berisi konten statis, mereka memungkinkan orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah blog, istilah populer untuk web blog, adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologi terbaru dari yang tertua oleh pengarangnya dan tautan ke halaman web terkait. Blog itu biasanya termasuk blog roll, kumpulan link ke blog lainnya, dan trackback dari entry di blog lain yang merujuk ke sebuah postingan di blog pertama. Situs jejaringan sosial memungkinkan penggunaan membangun komunitas teman dan kolega profesional. Nah, yang terakhir yang kelima ada Web 3.0, yaitu The Future Web. Di sini teknologi informasi infrastruktur bisa dibilang kurang dari setengah. Nah, di sini ada Google, Yahoo, Microsoft, dan Amazon, semuanya mencoba untuk meningkatkan kemungkinan orang menemukan jawaban yang berkaitan untuk pertanyaan mesin pencarian. Tetapi dengan lebih dari 400 miliar halaman web yang diindeks, sarana yang tersedia untuk menemukan informasi yang Anda inginkan cukup primitif berdasarkan kata-kata yang digunakan pada halaman dan popularitas relatif halaman di antara orang-orang yang menggunakan istilah pencarian yang sama. Dengan kata lain itu hit atau miss. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cellular systems. Pada tahun 2012, di Amerika Serikat terdapat 358 juta pelanggan telepon seluler dan 115 juta orang yang memiliki smartphone. Nah, di sini terdapat 120 juta orang yang mengakses web menggunakan telepon. Dan diprediksi dalam beberapa tahun ke depan, smartphone itu akan menjadi dominan dalam sumber pencarian, bukan PC atau desktop. Nah, kemudian di Eropa dan sebagian besar Amerika Serikat, dalam layanan seluler digital menggunakan standar Global System for Mobile Communication atau biasa disingkat dengan GSM. Nah, kekuatan GSM ini ada pada kemampuan roaming internasional.
Kemudian terdapat juga standar yang bersaing di Amerika Serikat, yaitu Code Division Multiple Access atau biasa disebut dengan CDMA, yang merupakan sistem digunakan oleh Verizon dan Sprint. CDMA ini mentransmisikan beberapa frekuensi, menepati seluruh spektrum, dan secara acak menetapkan pengguna ke suatu jangkauan frekuensi dari waktu ke waktu yang bisa lebih efektif dan efisien daripada GSM. Nah, hingga hari ini operator nirkabel menawarkan jaringan 3G yang mempunyai kecepatan mulai dari 144 KB per second hingga lebih dari 22 MB per second yang bisa digunakan untuk email browsing, tetapi untuk video terlalu lambat. Kemudian terdapat juga jaringan 4G atau biasa disebut dengan LTE atau Long Term Evolution yang memiliki kecepatan jauh lebih tinggi. Kecepatan downloadnya sebesar 100 MB per second dan kecepatan uploadnya sebesar 50 MB per second. Ini itu setara dengan WiFi rumah, dan LTE mempunyai kecepatan untuk bisa menonton video dengan definisi yang lebih tinggi di handphone. Jaringan komputer nirkabel. Jika kamu memiliki komputer atau laptop, kamu mungkin dapat menggunakannya untuk mengakses internet. Saat kamu berpindah dari kamar ke kamar di rumah atau antar meja di perpustakaan universitas, jaringan komputer nirkabel masih bisa tetap kamu akses. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC, perangkat genggam nirkabel lainnya, bahkan untuk sel ponsel. Layanan berkecepatan tinggi baru ini telah memperluas akses internet ke berbagai lokasi yang tidak dapat dicakup oleh layanan internet kabel tradisional. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil atau PANS. Linknya mencapai hingga 8 perangkat dalam area 10 meter, menggunakan daya rendah, berbasis radio komunikasi, dan dapat mengirimkan hingga 722 kbps di pita 2,4 GHz. Telepon nirkabel, komputer, printer, dan perangkat komputasi menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan untuk beroperasi satu dengan yang lain tanpa terintervensi pengguna langsung. Dapat kita lihat dari gambar yang sudah tertera di PowerPoint misalnya, seseorang dapat mengarahkan komputer notebook untuk mengirim file dokumen secara nirkabel ke printer. Bluetooth menghubungkan keyboard dan mouse nirkabel ke PC atau ponsel ke earpiece tanpa kabel. Bluetooth memiliki persyaratan daya rendah, sehingga sesuai untuk komputer genggam bertenaga baterai atau ponsel. Meskipun Bluetooth cocok untuk jaringan pribadi, ia memiliki kegunaan dalam jaringan pribadi. Perusahaan besar, misalnya driver FedEx, menggunakan Bluetooth untuk mengirimkan data pengiriman yang ditangkap oleh komputer PowerPad genggam mereka ke pemancar seluler yang meneruskan data ke komputer perusahaan. Pengemudi tidak perlu lagi menghabiskan waktu docking unit genggam mereka secara fisik di pemancar, dan Bluetooth telah menghemat FedEx hingga $20 juta per tahun. Lalu kita masuk ke akses Wi-Fi dan internet nirkabel. Seperangkat standar 811 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer. Yang pertama, dari standar-standar ini yang akan diadopsi secara luas adalah 811B yang dapat mengirimkan hingga 11 Mbps dalam pita 2,4 GHz tanpa izin dan memiliki jarak efektif hingga 30 sampai dengan 50 meter. Dalam kebanyakan komunikasi, Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan kabel, sementara LAN menggunakan titik akses. Titik akses adalah kotak yang terdiri dari penerima radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Bisa dapat kita lihat contohnya di gambar di PowerPoint sebelah. Komputer laptop mobile dilengkapi dengan kartu antarmuka jaringan link ke LAN kabel oleh komunikasi dengan titik akses. Titik akses menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel ke adapter klien, yang mengubahnya menjadi data yang perangkat seluler
mudah untuk dimengerti. Adaptor klien kemudian mengirimkan data dari perangkat seluler kembali ke akses titik yang meneruskan data ke jaringan kabel. Lalu kita masuk ke WiMAX. Sejumlah besar wilayah di Amerika Serikat dan seluruh Amerika Serikat sudah memiliki akses Wi-Fi atau konektivitas broadband tetap. Kisaran dari sistem Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari stasiun pangkalan, sehingga sulit untuk kelompok pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau DSL untuk menemukan akses internet nirkabel ke internet. Antena WiMAX adalah kuncinya. WiMAX adalah sebuah teknologi nirkabel yang mengoptimalkan pelayanan IP-centric untuk daerah yang luas dan sebuah tanda sertifikasi untuk perangkat sesuai dengan standar IEEE 802.16. Serta WiMAX adalah sebuah platform untuk membangun alternatif dan pelengkap dari jaringan broadband. Antena WiMAX cukup kuat untuk memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan area bisnis yang bermil-mil jauhnya. Telepon genggam, headset, dan laptop dengan kemampuan WiMAX muncul di pasar. Mobile WiMAX adalah salah satu teknologi jaringan 4G yang kami bahas sebelumnya di bab ini. Lalu kita masuk ke RFID dan Wireless Sensor Networks. Teknologi seluler menciptakan efisiensi dan cara kerja baru di seluruh perusahaan. Selain sistem nirkabel yang baru saja kami jelaskan, sistem identifikasi frekuensi radio dan jaringan sensor nirkabel mengalami dampak yang cukup besar. Radio Frequency Identification atau RFID. Sistem identifikasi frekuensi radio menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. RFID sistem menggunakan tag kecil dengan microchip yang tertanam berisi data tentang suatu item dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio dalam jarak dekat ke pemrosesan pembaca RFID. Lingkaran kecil mewakili not tingkat yang lebih rendah dan lingkarannya lebih besar mewakili not high end. Not tingkat bawah meneruskan data satu sama lain atau ke not tingkat yang lebih tinggi yang mengirimkan data lebih banyak dengan cepat dan mempercepat kinerja jaringan. Lalu kita masuk ke Wireless Sensor Networks. Wireless Sensor Networks adalah jaringan yang saling berhubungan perangkat nirkabel yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik di atas ruangan yang besar. Jaringan ini berkisar dari ratusan hingga ribuan not. Perangkat sensor ditempatkan di lapangan selama bertahun-tahun pada suatu waktu tanpa pemeliharaan atau intervensi manusia. Mereka harus memiliki persyaratan daya yang sangat rendah dan baterai mampu bertahan selama bertahun-tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.